Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Desain Pekerjaan pada PT Pelabuhan Indonesia. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Dika Dwi Putra dengan NRP 11322000006. Pada slide pertama, kita masuk pada pengertian. Herajanto pada 2001 menjelaskan bahwa desain pekerjaan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas dikerjakan, dan hasil apa yang diharapkan. Desain pekerjaan memadukan isi pekerjaan seperti tugas, wewenang, dan hubungan. Balas jasa dan kualifikasi yang dipersyaratkan yaitu keahlian, pengetahuan, dan kemampuan untuk setiap pekerjaan dengan cara memenuhi kebutuhan pegawai maupun perusahaan. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian akan sangat sulit untuk dilaksanakan oleh pegawai. Desain pekerjaan haruslah dirancang dengan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan elemen-elemen yang mempengaruhi desain pekerjaan. Berikutnya kita masuk kepada eh, penyusunan atau cara mendesain pekerjaan. Terdapat tiga elemen utama yang harus diperhatikan. Yang pertama ada elemen organisasional. Yang kedua ada elemen lingkungan dan yang ketiga ada elemen keperilakuan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dimulai dari elemen organisasional, yaitu elemen yang berfokus pada efisiensi kerja melalui pendekatan mekanistik, aliran kerja, dan praktik kerja. Pada pendekatan mekanistik, menggabungkan tugas sejenis ke dalam satu pekerjaan dengan volume tinggi. Yang kedua, aliran kerja, memperhatikan urutan dan prosedur kerja. Yang ketiga, praktik kerja, kebiasaan atau kesepakatan kolektif yang mempengaruhi desain. Yang kedua, elemen lingkungan, mempengaruhi kesesuaian desain pekerjaan terhadap kondisi nyata. Ada dua faktor yaitu kemampuan dan ketersediaan karyawan. Seperti tidak semua desain efisien bisa dijalankan oleh tenaga kerja yang tersedia. Yang kedua, harapan sosial. Tekanan sosial lokal bisa mempengaruhi penerimaan tenaga kerja, meski tidak sesuai dengan kebutuhan kerja. Yang ketiga, elemen keperilakuan. Berkaitan dengan reaksi emosional dan psikologis karyawan. Seperti spesialis pekerjaan bisa meningkatkan produktivitas, namun menurunkan kepuasan kerja dan meningkatkan biaya jika tidak seimbang. Selanjutnya, kita masuk pada desain pekerjaan pada PT Pelabuhan Indonesia. PT Pelindo merupakan perusahaan pelabuhan yang berperan penting dalam sektor logistik dan transportasi di Indonesia. Dalam rangka mencapai efisiensi, operasional, dan meningkatkan daya saing, desain pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia atau SDM yang baik sangat diperlukan. Sikula pada 2001 mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Masih melanjutkan dari slide sebelumnya, adapun performance management pada PT Pelindo 1. Yang pertama, melakukan perencanaan dengan formulasi strategi, memahami kepentingan para stakeholder, menganalisis dinamika pasar, dan menentukan strategi dan ukuran keberhasilan. Selanjutnya, eksekusi strategi yang terdiri dari mengkomunikasikan rencana dan strategi, menyelaraskan tujuan dan ukuran antar unit bisnis, dan mengalokasikan sumber daya. Kemudian, melakukan analisis yang terdiri dari track progress, perkiraan kinerja, dan menganalisis skenario alternatif. Tahapan terakhir yaitu review dan optimasi. Terdiri dari review performa, memperbaiki strategi, dan rencana strategi dan identifikasi action plan. Selanjutnya kita masuk ke penyusunan Key Performance Indicator atau KPI. Penyusunan KPI didasarkan pada strategi bisnis perusahaan, tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Untuk menyusun KPI, perusahaan harus menentukan strategi bisnis dan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kemudian, rencana jangka panjang dan jangka pendek. Dalam pencapaian strategi, langkah penting dalam mengeksekusi strategi dan tujuan utama.
Selanjutnya, ukuran kesuksesan. Dan yang terakhir, rincian langkah yang mendukung KPI. Faktor penting penyusunan Key Performance Indicator atau KPI. Yang pertama, KPI harus memiliki keterkaitan dengan strategi bisnis, hal yang dianggap paling penting oleh perusahaan. Yang kedua, memberikan jawaban terhadap permasalahan penting dalam perusahaan. Dan yang ketiga, KPI didesain untuk mengoptimalkan karyawan dan memberikan informasi yang relevan. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Pada penelitian kali ini, kesimpulan yang didapatkan adalah desain pekerjaan dan perencanaan SDM di PT Pelindo merupakan aspek krusial untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan melakukan analisis yang mendalam, mendesain pekerjaan yang sesuai, dan merencanakan SDM dengan matang, PT Pelindo akan meningkatkan produktivitas, kualitas layanan, dan kepuasan pegawai. Implementasi sistem yang baik dan pemantauan berkala akan mencapai keberhasilan jangka panjang dalam menghadapi tantangan di industri pelabuhan yang semakin kompetitif. Selanjutnya kita masuk ke slide terakhir, yaitu saran. Pada PT Pelabuhan Indonesia harus terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap desain pekerjaan dan perencanaan SDM agar tetap relevan dan berperkembangan dengan perkembangan industri. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.